Yo nomor satu Sren, welcome to my room. Today. Hari ini kita akan membahas deck list lagi sesuai dengan janjiku di video sebelumnya, yaitu deck list untuk deck yang mau ku buat untuk kartu fisikku, yaitu ini deck Tanda aka deck Vika Lock versiku gitu. Nah, untuk deck Vika Vault ini ya sesuai dengan namanya, kita punya core di sini Vika Vault. Ini bisa dijadi core untuk deck control dan deck Argo. Kita punya serangan atasnya Paralyzing Bolt yang bisa nyebabin lawan kena item lock, dan punya serangan bawahnya yang untuk aggro atau untuk mainnya barbar gitu loh. Gitu. Dan cost energinya juga cukup murah ya, cuma perlu 2 energi dan 3 energi. Dan kalau di deck ini malah bisa dihitung sebagai 1 energi dan 2 energi aja. Karena kita masih punya Thunder Mountain di sini. Gitu. Untuk gameplaynya sebenarnya kalian udah bisa lihat banyak di video sebelumnya di show off turnamen itu. Udah banyak banget contoh sampel battle yang ada di sana. Gitu loh. Dan kalian juga harusnya udah tahu seberapa bagus Vika Vault itu. Yang akan ku bahas lebih ke arah supportnya ya. Di sini ada cucu dipakai seperti di match 2 untuk paralysis saja. Aku nggak terlalu mikirin tuh Pokemon bakal mati atau enggak. Yang pasti lawan paralysis dan nggak bisa gerak. Itu guna cucu di sini. Terus kemudian ada juga Boltun nggak ada aksi apa-apa ya kemarin. Boltun itu untuk ini, serangan atasnya bisa nyolok 2 energi listrik ke satu Pokemon. Bisa colok 2 energi listrik ke Pokemon yang kita suka, ke bench kita. Itu doang yang akan dipakai. Kalau serangan bawahnya itu nggak akan kita pakai, jadi berbahagialah kalian yang nggak punya Boltun. Kalian nggak perlu nyari Boltun untuk buat deck ini, tenang aja, kalian boleh ganti deck ini, boleh ganti si Boltun ini. Untuk serangan bawahnya kita nggak akan pakai, kenapa? Karena kita akan jarang banget numpukin energi listrik di arena, karena Vika Vault itu akan ngelepasin energi waktu dia nyerang gitu. Terus sisanya adalah staple. Dedenne, Jirachi, Oricorio adalah staple untuk drawing, semua untuk ngedraw. Dan Technot, Dedenne GX ini kita akan pakai Tingling Return GX-nya lumayan sering. Tingling Return GX bisa buat lawan paralysis. Di deck ini kita harus bisa kontrol field lawan juga, jadi sesuatu yang bisa buat paralysis itu akan jadi sangat bagus di sini. Dan juga Dedenne itu listrik, jadi cocok dengan energi utama di deck ini. Dan satu lagi alasan bagus untuk ada Dedenne di sini, karena Dedenne imut. Itu itu ya. Terus selanjutnya kita punya Zapdos. Zapdos ini ku bawa untuk hadapin Altaria dan Decidueye, yang mana mereka itu anti V, anti GX. Pokemon lain di deck ini adalah V dan GX, jadi begitu mereka keluar, begitu Altaria atau si Decidueye keluar, deck ini mati kutu, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi alternatif yang ku pakai Zapdos. Kalau kalian punya alternatif lain, kalian punya ide lain untuk hitter non GX, non V, itu silahkan dimasukkan. Aku pilih Zapdos karena serangannya murah, cuma 1 energi, atau bisa 0 energi dengan Thunder Mountain, dan bisa mukul 180, walaupun 80 nggak bisa one shot di Decidueye dan Altaria, tapi setidaknya masih bisa ngasih damage, gitu. Oke, kalau Jirachi dan Oricorio harusnya nggak perlu ku jelaskan. Jirachi untuk nyari item dan supporter, di mana banyak banget ya di sini. Dan Oricorio untuk draw, biasanya Oricorio akan draw setelah Jirachi atau Vika Vault kita mati. Begitu untuk list Pokemonnya. Gitu untuk list trainernya. Nah, list trainernya rada unik nih. Sebelum ada yang ngetik, Bang, katanya full player, tapi kok rarity-nya nggak nyampe. Santai cuy. Ini aku perlu jelasin dulu nih. Electro Power ku dapat gacha tuh lock. Terus ini Type of Darkness juga dapatnya 2 gacha lock. Ini Professor Research ku dapat 2 dari pack dan 1 dari code. 3 lock. Nggak bisa diapa-apakan. Terus ini Marni 2 lock ya. Terus ini satu lagi ada Profesor, ada Boss Order aka BO 3 lock dari Rebel Class. Ya begitulah, at least artnya bagus, jadi aku pakai yang full art begitu. Mumpung ku gacha dapatnya gitu terus pak. Puas kalian. Oke, anyway, balik ke bahasan decknya lagi. Ke bawah sini staple ya, untuk supporternya staple. Dan ini Cap of Darkness ini karena kita bawa V, jadi alangkah bagusnya bawa. Secara bisa dikasih plus 50 HP, tidak pernah buruk. Oke. Escape Board karena kita bawa Jirachi. Dan sisanya staple.
Ini untuk petir. Untuk petir harus ada gunung petir, Thunder Mountain. Untuk mengurangi cost, take note, kalian harus punya kartu ini kalau kalian mau buat deck petir apapun. Karena Thunder Mountain akan buat semua deck petir jadi lebih baik. Terus ada Electro Power. Yes, Electro Power ini berguna untuk ningkatkan potensi beat down dari deck ini. Bisa nambah 30 damage untuk Pokemon petir kita. 30 tambah 190, 220. 1 V. Seperti yang aku bilang, Vikavolt itu bagus, tapi kurang sedikit untuk bisa one-shot 1 V. Jalan keluarnya, Electro Power. Begitu. Jadi aku bawa 4, aku bawa maksimal. Aku juga bawa Electro Charger di sini, karena ya, kita perlu beat down, kita perlu damage tambahan, tapi cuma boleh bawa 4 Electro Power. Cara ngembalikannya gimana? Electro Charger. Aku bawa 2. Kenapa 2? Karena 2 ini kita akan flip coin 4 kali. Flip coin 4 kali dengan kemungkinan 50%, setidaknya kita dapat 2 tambahan. Gitu. Jadi setidaknya deck ini punya 6 Electro Charger. Crashing Hammer jelas untuk ngacau lawan, terutama untuk ADP, ngelepasin energinya. Turbo Patch karena bisa dicolok pakai Turbo Patch, jadi kenapa tidak bawa saja? Gitu loh. Terus yang mungkin akan dipertanyakan adalah ini, Grid Catcher. Kenapa bawa Grid Catcher? Grid Catcher ini gunanya untuk narik Dedenne, Oricorio punya lawan. Oricorio mungkin agak jarang, tapi Dedenne sangat sering muncul di format sekarang. Jadi Grid Catcher bisa narik Dedenne. Dan 190 itu bisa nge-one shot Dedenne. Begitu. Oke, untuk energinya sendiri 48 special energi, speed lightning energi nggak perlu dijelaskan, ini energi yang keren banget untuk bisa nge-draw 2, sesudah nyolok ini energi juga curang menurut aku, tapi aku suka. Terus selanjutnya punya 8 energi basic, dan ya, that's it untuk deckku. Kalau kalian mau copy, kalian bisa cek di bawah. Untuk gameplay, kalian bisa cek video sebelumnya yang show off, atau kalian bisa saksikan satu klip berikut ini. Next. Ray is here. Ray is here. Deck fighting ya. Oke, ini weakness. Ini menarik. Kali ini weakness lawannya. Tapi teoriku adalah ketika kita bisa melakukan item lock, sebenarnya weakness itu nggak jadi masalah yang berarti. Nggak tahu benar atau salah. Ini weakness ya. Semua deck ini weakness ke fighting kecuali Oricorio sama Jirachi. Colossal VMAX. Yes, lawan gunung. Holy moly. Freaking Tony. Lawannya gunung, tolong. Colok energi, kasih escape board, and we done. Satu-satunya cara menang, aku harus bisa ngalahkan nih Colossal sebelum dia jadi gede. Tapi gimana cara aku bisa 190 ya? Bisa sih, kalau aku bisa dapat 2 energi lagi untuk cucu, ya 1 energi plus Thunder Mountain misalnya, terus Electro Power ini aku nyalakan. Aku bisa dapat 220, bisa one shot 1 V. Contoh Colossal ini. Aktifkan. Di charge, dapat 1 aja, senang aku 1. Not my day. Oke. 2 1 2. Aku benar-benar berharap untuk bisa dapat Thunder Mountain. Benar-benar harus dapat Thunder Mountain supaya aku bisa survive next turn. Oke, begini, begitu. Daripada dia ke disk nggak dipakai, kita pakai aja. Terus kita Dedenne. Ayo Thunder Mountain, please Thunder Mountain. Muncullah. Atau switch. Gak dapat dulunya, sudahlah. Kayaknya dia akan mati berdiri di depan situ. Ntar. Oh, ada cara lain. Ada cara lain. Masih ada harapan lain. Jirachi. Thunder Mountain. Atau switch. Boleh switch. Tidak ada. Aduh, gimana ya? Crashing Hammer. Kalau kita tidak bisa nyerang dia, jangan diserang. Kita hammer saja. Lepas. Oke, lepas. Terus ini
Dance of Ancient, tarian kuno. 1, 2. Kita done. Sip. Sudah 1 turn yang panjang sekali untuk setupnya. Kita bisa paralyze next turn. Tapi kabar buruknya kita kehilangan 2 electro power dari hasil coba-coba. Aku masih ngerasa Stone Junger bukan suatu ancaman. Aku masih ngerasa Kolosal itu ancamannya lebih berat untuk match kali ini. Karena Kolosal dengan 1 energi bisa membunuh Vikavolt dan Cucu. Ya, dapat Marni. Ya sudah, Marni. Terlambat kamu, nah. Terlambat sekali. Kita kasih energi ke depan. Kita turunkan. Kita aktifkan Electro Power. Kita aktifkan Escape Board. Kasih ke Jirachi. Terus kita tingling Return GX. Lawan akan paralyze. Kalau dia nggak punya switch, dia nggak bisa mundur. Kalau dia nggak punya switch, dia nggak bisa mundur. Terus ini Stone Gift. Attach 1 energi fighting ke Pokemon ini dari tangan. Dan jika dilakukan heal 120. Oke, dia tidak nyerang. At least itu. At least dia tidak nyerang. Turbo Patch. Dia mau kasih ke siapa? Tuh. Nah, lihat. Dedennya berguna kan? Dedennya bergunanya di sini nih. Lah, kok dia ngedrawnya banyak? Ada pakai build analysis? Oh, ada. Build Stackness. Oke, kita kasih ke sini. 1, 2. Apakah kita masih punya energi di trash? Tidak punya. Kita coba cari Marni. Ada Marni? Gak ada. Ada Cap of Darkness. Wow. Healnya berapa? 170. 170 perlu 1 Electro Power. Cap of Darkness. Sebentar. Boleh. Cap of Darkness. Aku kepikiran untuk ngambil hammer untuk ngelepas energinya lawan. Tapi aku lupa, gachaku kan ampas. Jadi nggak usah. 1 balik. Oke, 1 balik. Electro Power kita 3 di deck. Dan hopeful 3 itu cukup. Semoga 3 itu cukup. Oriko turun, Dede turun. Dede charge Marni, ada Marni. Bagus banget. Bagus, lepas. Cave of Darkness, Marni. Berharap ini Electro Power. Give me 1. Yes, dapat 1. 1. Terus kita balikan dia ke posisi tadi. Bam. 190 paralysis gitu. Deckku tinggal 8. Bagus. Apa yang ku mau makin bisa cepat didapat kalau 8. Lagian 8 itu nggak terlalu sedikit gitu loh. Dalam 8 turn kita juga bakal menang. Jadi ya menang atau kalah. Nggak harus menang sih, menang atau kalah dalam 8 turn. Jadi ya sudah. Bird Keeper. Oke. Sure. Tidak masalah. Kebijakan monyet. Oke. Aku baru sadar satu hal. Ini avatarnya Rai is here kayak Kim Jong Un, woi. Potongan rambut tuh agak unik. Ya, agak unik. Kayak Kim Jong Un. Kita balik, kita retreat aja. Kenapa kita retreatnya maksa begini? Karena kita perlu. Maksa tidak masalah kalau kita memang perlu. Kita tarik kolosalnya. Tarik kolosalnya. Kita cas 1 energi ke Cucu. Kita kasih 1 energi Electro Power.
Jadi bisa one shot, satu kolosal. Dah. Satu kolosal. Dua price lagi. More price we got more price here. Terus dia majukan siapapun akan ku one shot pakai si cucu. Yes. Siapapun akan ku one shot pakai cucu. In case dia majukan Stone Junggar, aku malah makin seneng. Itulah. Oh, dia tidak ngapa-ngapain. Nggak jadi kalau gitu. Nggak jadi di one shot pakai cucu. Kita Paralyzing Bolt. Dar, Paralyzing Bolt. Lawan nggak bisa main supporter. Nggak bisa main item. Kalau nggak bisa main supporter, imba anjir. Anjir, kalau nggak bisa main supporter, imba sih. Cuma nggak bisa main ini ya, nggak bisa main item. Dia bakal retreat. Ganti, maju, oke. Kalau boleh jujur, ini sesuai perhitungan. Kalau boleh jujur, ini sesuai dengan perhitungan ya. Sakamo. Menurutku dia sudah tidak punya switch atau sejenisnya. Itu menurut perkiraanku. Jadi harusnya aku bakal aman sih untuk majukan cucu. Taruhan pakai cucu harusnya aman. Ini begitu kita draw lagi nggak apa-apa. Dalam 2 turn ini akan jadi keputusan kita menang atau kalah, sobat. Jadi tidak masalah ya. Tidak, oke. Kita lihat deck kita ada apa aja. Deck kita ada Zapdos sama 1 energi lagi. Posisinya gimana aku nggak tahu ya. Terus bawah nanti di-shuffle kan ini. Oke, kita balik ke sini. Dar. Paralyze. Nah, udah Paralyze. Next-nya kita tinggal 190 plus resist kan ya. Dia resist karena ada stone energi di sini. Minusnya minus 20. Ya, electro power nambahnya 30, jadi ya masih 200. Kita masih bakal buka 2 price habis ini. Dia akan cangkul decknya terus sampai dia dapat switch. Berharap dia nggak dapat switch di sini. Ultra Bone. Ya udah, kita tinggal lihat aja. Dia tinggal dapat switch dia menang, nggak dapat switch dia kalah. Sesimpel itu sekarang permainannya. Oh, dia tidak dapat switch dan dia masih kalah. Ya kah? Oh enggak. Dia masih nyari switch, teman-teman. Dia masih nyari switch. Apakah dia dapat switch? Tidak dapat switch. Well, GG, makasih. Makasih. GG. Hup. Dar. That my last electro power and done. 200. Begitulah decknya. Oke, dan kalian udah ngeliat gameplaynya tadi gimana? Yes, begitulah kurang lebih gameplay dari deck ini. Entah yang kalian lihat yang di video ini atau yang di video sebelumnya yang ikut turnamen, kalian bisa lihat whole battle-nya dari gimana cara main deck ini dari segala sisinya. Kebetulan semua playstyle-nya keluar. Nah, kenapa aku sebut ini playstyle? Karena langsung aja ke kelebihan deck ini. Playstyle-nya variatif banget. Kalian bisa lihat yang mainnya paralyze. Bisa. Kalian mau main item lock yang bikin lawan nggak bisa main, bisa juga. Atau kalian pengennya main agresif aja, yang tinggal bam, bisa juga. Dengan kombinasi electro power dan Pokemon di sini, ini bisa jadi deck beatdown yang bagus. Kalau mau jadikan deck control yang bisa item lock, juga bisa. Dengan cara ya pakai Vikavolt. Vikavolt memang terkenal dengan item locknya, bukan? Dan juga itu aja. Sebenarnya itu sih keunggulan utama dari deck ini adalah itu. Dia itu bisa ngelakukan apa aja, bisa benar-benar variatif banget gitu ketika kita bawa. Oh, ada satu lagi, support petir. Support petir tuh lagi bagus-bagusnya di Indonesia. Karena setauku Electro Power, Tapu Koko Prism Star, dan
Thunder Mountain itu belum kena rotasi di Indonesia. Dan kalau misalnya ini kena rotasi, itu akan jadi trouble banget. Soalnya ini adalah pembantu utama kalian untuk bisa jalankan deck ini secara benar. 2 kartu Prism di sini untuk energi support, dan Electro Power ini untuk jadikan ini deck bed down. Ketika kalian kehilangan salah satu dari benda ini, kalian akan mengalami trouble dalam main deck ini. Gitu. Terus selanjutnya kelemahan deck ini. Kelemahan deck ini secara pribadi aku ketemu ya paling nggak 2. Yang pertama itu ada beberapa deck yang bisa counter deck ini. 1. Deck anti-V, anti-GX, Altaria, dan Decidueye. Of course, deck kayak gitu akan jadi trouble banget untuk deck kayak gini. Ya, terus juga deck yang bisa counter ini adalah deck One Pricer Fighting. Ada deck si gajah, ada Exadrill si tikus tanah, terus ada si siapa ya? Ada si Faling, si ulet 1000. Terus ada apa lagi yang terkenal itu? Untuk fighting apa ya? Pokok itulah. Oh, ada Buzzwole, Baby Buzzwole. Itu akan jadi trouble banget ketika kalian lawan deck begituan. Kenapa? Karena untuk deck fighting, mereka ini nggak tebel-tebel amat gitu loh. Cukup 130 untuk one shot mereka semua. Dan ya, 130 untuk fighting Pokemon itu benar-benar tipis. Oh, sama satu lagi untuk deck yang counter adalah deck yang anti basic card. Kayak ada si singa, deck singa itu aku lupa namanya apa. Dengan ada Jolteon EX, itu juga akan kasih kalian trouble. Tapi Jolteon EX nggak ada di Indonesia, jadi kalian nggak usah terlalu mikirin untuk hal itu. Oke? Itu untuk kekurangan yang pertama. Untuk kekurangan yang kedua, deck ini nyaris rotasi. Aku serius, maksudku kayak aku ngerasa kayak Tapu Koko, terus Thunder Mountain, dan Electro Power itu dekat banget dengan rotasi. Secara di Inggris sudah rotasi, walaupun aku nggak tahu rotasi Jepang kayak gimana, tapi Indonesia kayaknya akan mengikuti. Gitu loh. Itu sih, cuma itu doang yang bisa aku notice. Kalau misalnya aku pengen buat deck ini di Indonesia, yang pengen ku ganti apa? Yang pengen ku ganti Boltun-nya, pengen ku ganti ke Shadow GX. Terus Crushing Hammer bakal ku ganti 1 biji dengan Reset Stem. Jadi bisa lebih konsisten mainnya gitu. Oh, satu lagi mungkin take note juga, deck ini murah. Karena Vika Volt terakhir ku cek 1 harganya. Dan yang lain juga kayaknya 111 semua harganya. Jadi ya cukup murah untuk dibuat. Mungkin itu aja. Jadi kalau misalnya aku ditanya apakah deck ini recommended atau enggak, ini recommended banget untuk kalian buat. Apalagi aku juga pengen buat deck ini secara fisik. Jadi ya, aku berani sampai ngeluarkan uang untuk deck ini, harusnya deck ini bisa masuk rekomendasi yang bagus. Begitu. Ya, dan itu segitu aja untuk video kali ini. And until next time, farewell. Dadah.